khusus untuk implementasi clean code sebagai bahan belajar kita bersama. Kita bersama ya. Pokoknya kayak gitulah. Jadi untuk setup yang pertama sesuai dengan tujuan dalam awal video yang pertama, di mana saya menggunakan package manager Maven. Maven sendiri adalah package manager dari Java ataupun bisa digunakan ke yang lain. Ya, Maven itu project manager, memang comprehensive tool lah. Dan dia menggunakan konsep POM, Project Object Model. Maven bisa bisa memanajekan build serta reporting, documentation, serta testing. Dan kodenya sudah saya buatkan dalam IntelliJ IDE sebagai kode editor saya. Tentunya sangat mudah sebenarnya dalam penggunaan IntelliJ IDE ketika kita memerlukan beberapa package manager untuk implementasi kode kita. Di sini new project dalam IntelliJ IDE itu ada beberapa macam ya. Ada yang tidak menggunakan package manager seperti Java, dia bisa sini pilihannya Groovy, Kotlin atau segala macam. Kalau di Maven kan sudah ada Gradle kan. Kita bisa buka pakai Java FX untuk web. Kita bisa pakai bahasa Groovy, Kotlin. Jadi di IntelliJ IDE sebenarnya bisa digunakan kalau nggak salah Maven Archetype Generate gitu kan. Ketika kita bisa tentunya Maven tersebut kita harus install dulu di dalam root kita, biasanya seperti itu sih, untuk bisa menjalankan di CMD command prompt OS masing-masing, biasanya seperti itu. Lanjut untuk setupnya, tentunya beberapa folder itu perlu kita buat. Folder-foldernya yaitu dalam folder source, yaitu ada entitas, repository, service, utility, view. Dan dalam POM XML kita harus atur terlebih dahulu. POM XML ini adalah folder untuk mempackage, manage dependency library yang kita perlukan. Di sini saya memerlukan 3 dependensi atau 3 library. Yang pertama itu JUnit sebagai unit testnya, serta ada MySQL connector untuk koneksi ke MySQL saya, database-nya, serta adanya Hikari CP untuk database pooling agar bisa mengatur lebih baik dalam koneksi database-nya. Setup berikutnya lebih kepada ini, bagaimana membuat koneksi database. Biasanya dulu saya itu membuat koneksi database langsung gitu, kayak dalam file apa gitu, file yang di file main gitu kan, langsung buat connection, setiap file itu ada connection berulang kali dibuka. Dan di sini nggak memakai gitu, jadi kita membuat sebuah database pooling. Database pooling itu kalau tidak salah itu database di mana segala requestnya dikumpulin semua dulu, ada maksimalnya, lalu kita kirimkan request, lalu ada request dikirimkan ke sistem. Dan ketika database pooling itu digunakan, itu bisa kita setting berbagai macam keperluan ya, mulai dari bagaimana database itu bisa kita gunakan selagi dibutuhkan, kalau lagi dibutuhkan dimatiin itu bisa. Jadi utility yang pertama kita setting yaitu database-nya. Ini adalah contoh dan ini sudah saya buat. Yang memerlukan effort sih untuk membuatnya, karena
Saya menjelaskan singkat database-nya karena ini adalah video agar membuktikan, bukan buktiin, video agar bisa menjelaskan bahwa saya memahami kode ini dan memang saya yang membuat kode ini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi membuat objek terlebih dahulu kita membuat objek Hikari data source. Objek itu statik ya. Jadi akan diakses hanya di kelas turunannya saja. Kita membuat configuration di Hikarinya. Kita atur driver class name karena kita pakai JDBC. Jadi com mysql JDBC. Sesuai dengan video dan yang saya pelajari, di mana ada dua versi, yaitu yang pakai .cz.jdbc dan ada yang pakai langsung ke JDBC, nggak pakai CZ. Jadi yang terbaru itu pakai CZ karena ada beberapa function yang lumayan diperbarui. Jadi yang terbaru pakai CZ. Lalu username dan password, kita alamat dari database kita ini di localhost ya. Ini adalah beberapa settingan dasar dalam Hikari untuk database poolingnya. Sebenarnya ada banyak sih ya. Misalkan nih Hikari config. Ini ada banyak sih. Jadi sekedar untuk dasar sih, kalau menurut saya perlunya tuh hanya di maksimum pool size. Ini ada berapa banyak koneksi yang bisa ditampung dalam database pooling kita. Saya setting 10. Lalu minimum adel itu kalau misalkan tidak ada koneksi, itu siap-siap ready itu berapa aja gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak kayak coba koneksi lagi kalau misalkan mati, tapi emang udah disiapin 3, meskipun nggak ada yang gunain, udah ada slot 3 gitu. Lalu maksimum lifetime ini kayak ketika localhost kita ataupun host kita connection kita jalan terus sampai kapan gitu. Masa iya mau dijalanin terus? Tentunya akan menggunakan resource, dan di aplikasi yang mungkin lebih besar itu bisa memakan banyak biaya ya. Biasanya kalau hosting itu gitu kan, atau cloud gitu. Lalu ada banyak lagi, saya nggak tahu sih ini, tapi ini lumayan berfungsi ketika kita memang memahaminya. Ini ideal timeout. Oke, health check properties exempt over idle class time. Saya nggak tahu ini tipe ininya apa namanya, balikan nilainya seperti itu. Dan gimana cara menggunakannya? Dengan menggunakan kelas public yang mengeluarkan nilai dari Hikari dataset ini, yang bisa digunakan di semua kelas. Database sudah, folder sudah disusun, lalu kita implementasikan beberapa entitas yang memang diperlukan sih. Balik lagi ke slide, kita implementasikan entitasnya. Jadi untuk implementasi entitas yang saya sudah jelaskan itu tentunya database yang tadi kita koneksikan itu sebenarnya saya sudah buat di sini. Jadi ada 3 tabel. 3 tabel ini memiliki atribut-atribut tersendiri ya. Tentunya di sini saya menggunakan relasi. Ada berbagai macam sih untuk RDBMS ya. Bisa pakai PostgreSQL, Workbench, ataupun yang dari bawaannya JetBrains ada tuh juga. Cuman saya lebih nyamannya pakai phpMyAdmin sih ya. Dan di sini juga saya lebih ke arah untuk membuat entitas utama, yaitu yang riwayat. Jadi saya membuat query join untuk menampilkan semua data dari ketiga tabel tersebut. Balik lagi di sini, entitas ini saya bikin 3 entitas, yaitu ada jenis, pelanggan, riwayat,
Ketiganya itu saya buat secara otomatis dalam IntelliJ IDE. Di Android Studio juga bisa sih mengimplementasikan codingan Java dengan bantuan ya ini apa namanya AI-nya yang bisa membuat otomatis constructor dan getter dan setter. Jadi kalau seperti ini kita tinggal kalau misalkan sudah menginisialisasi atribut apa dalam entitas tersebut, kita bisa langsung alt insert dan kita akan muncul bantuannya. Di sini langsung saya jelaskan untuk repository. Aslinya dulu itu saya membagi ininya dalam susunan folder tuh kayak model gitu. Ya mirip kayak kayak Laravel sih gitu ya. Model view controller gitu. Identik dengan controller. Mungkin kalau controllernya ya mungkin kalau di sini di repository sih ya. Karena eh, cuman di sini saya menerapkan object oriented programming di mana penggunaan class interface. Jadi ketika membuat aplikasi tentunya apa sih yang dibutuhin di entitas itu? Metode apa ya? Ya udah dibikin aja dulu di sini sama eh, keluaran dari balikan nilainya apa, entah itu void atau array atau bisa ke boolean atau bisa ke integer. Banyak seperti itu sih. Tentunya kelas interface harus diimplement dalam kelas utamanya. Di sini jenis implementasinya yaitu jenis repository implementation. Untuk repository ini sangat membutuhkan sekali mengenai koneksi database, makanya dibuatkan variabel lalu dibikin constructor dan kita sudah ada ini implement method dari kelas interface jenis repository. Simpelnya ini seperti ini dalam koneksinya. Menggunakan try with resource. Selesai, kita langsung while. Apa hasilnya? Kita masukin ke jenis. Kita tambah juga ada beberapa parameter yang dimasukkan. 3. Oke, seperti itu. Begitu pula di repository implementation-nya. Riwayatnya ini ada 3, ada 4. Udah langsung di implement metodenya. Saya menggunakan query join, select riwayat ID, pelanggan tujuan, riwayat inner join ya. Ini pakai join table. Dan saya tampung ke entitas riwayat. Dimana list riwayat ini saya bikin objek terlebih dahulu. Lalu ketika result set.next, jadi ketika objeknya ada dalam database, ditampung di riwayat set ID bla bla bla, masukin. Ada beberapa metode dalam repository implementation untuk pengecekan dalam table. Ini ada tersedia. Ini mengecek bahwa data di riwayat tersebut ada. Nanti akan digunakan untuk menghapus yang di sini nih tersedia inputan ID. Dan kalau misalkan ada, return true, nanti akan dihapus. Oke, seperti itu. Dan ini ada metode tambahan untuk mempermudah logic dalam penghitungan biaya, di mana saya perlu biaya di tipe-tipe packing tertentu. Jadi saya mau mengambil dalam jenis packingnya pakai ID-nya. Nanti ini akan digunakan dalam ini apa ya, service. Oke. Sebelum implement logic, tentunya saya jelaskan terlebih dahulu ketika saya membuat satu persatu dari implementasi ini apa namanya interface per interface, dia mempunyai berbagai macam metode ya. Ada ambil, hapus. Ini kita bisa tes satu persatu sih. Pakai apa? Pakai unit test.
Unit test ini sebenarnya belum terlalu saya pelajari banget, cuman sedikitnya bisa menjelaskan ya mungkin. Di sini ada riwayat repository. Ini saya akan mencoba nih. Jadi ketika membuat unit test tersebut, tentunya pertama itu pasti kosong ya, kosong lebih dahulu kayak gini. Tidak ada apa-apa kayak gini. Dan pakai ini gimana cara ngetesnya? Kita bikin ini dulu apa ya? Jadi unit test itu identik banget dengan namanya annotation, Java annotation. Java annotation itu yang